Berdasarkan data dari covid19.go.id, positivity rate di tingkat nasional pada periode 16 hingga 22 Agustus 2021 berada di angka 18,15%. Angka ini menunjukkan penurunan, namun masih jauh dari standar WHO, yakni di bawah 5%. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, IAKMI, Hermawan Saputra mengingatkan bahwa kondisi pandemi di beberapa negara dunia sudah menunjukkan penurunan. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO menyebutkan virus corona bisa menjadi penyakit endemik. Lalu apa perbedaannya? Hermawan menjelaskan terdapat istilah epidemik, pandemik, endemik, dan hyperendemik. Epidemi adalah kenaikan penyakit secara serentak di suatu wilayah yang sifatnya wabah. Jika penyebarannya meluas masif dan melanda seluruh dunia, berdampak pada ekonomi, sosial, dan politik, maka disebut pandemik. Saat ini dunia masih berstatus pandemik COVID-19 sejak Maret 2020. Pandemik bisa berubah menjadi endemik. Endemik adalah suatu kondisi penyakit yang bertahan di suatu wilayah tertentu, namun sudah terjadi penurunan. Namun ada istilah hyperendemik. Hal ini terjadi jika WHO menentukan pandemi sudah menjadi endemi, namun angka kasus positif di suatu negara masih tinggi. Melihat beberapa negara yang masih tinggi positivity rate-nya, salah satunya Indonesia, Hermawan menyebutkan Indonesia berpotensi masuk ke tahap hyperendemik. Jadi hyperendemi itu merujuk kepada penyakit yang eksis di satu negara, tetapi sesungguhnya kasusnya masih tinggi. Bisa 2 atau 3 kali lipat dari negara-negara lain. Jadi prinsip dari hyperendemi itu belum terkendali. Jika WHO menetapkan Indonesia sebagai daerah hyperendemik, konsekuensinya bisa mempersulit pemulihan ekonomi, seperti dengan munculnya larangan perjalanan dari negara lain atau kesulitan mengirim produk ke luar negeri. Tentu hal ini tidak diinginkan. Hermawan pun mengingatkan hal ini harus diantisipasi dengan penanganan yang tepat dari pemerintah dan juga kesadaran dan ketaatan masyarakatnya. Jadi hulu persoalan dalam penyakit menular itu ada di masyarakat. Maka peningkatan surveillance, promosi perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian kesehatan lingkungan, optimalisasi peran puskesmas, itu PR-PR besar yang harus dilakukan. Juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, upaya penurunan kasus COVID pun sudah dilakukan dengan protokol kesehatan 3M dan juga tindakan 3T, tracing, testing, dan treatment. Pengenjotan vaksinasi pun dilakukan dengan menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan, bahkan memasuki tempat pusat perbelanjaan. Nah, untuk kemudian memonitoring, memastikan, dan tentunya memudahkan ya untuk kita saling menjaga, maka tadi adanya protokol-protokol kesehatan yang kita integrasikan dengan teknologi informasi di tempat-tempat pelayanan publik. Karena kita tahu resiko penularan itu akan banyak terjadi di tempat-tempat pelayanan publik, karena masyarakat itu sering berinteraksi ya di tempat-tempat pelayanan publik. Nah, salah satunya tadi adalah adanya aplikasi yang kita integrasikan dengan sistem Peduli Lindungi. Terkait dengan antisipasi lonjakan kasus COVID jelang libur panjang akhir tahun, Nadia menjelaskan bahwa pemerintah telah belajar dan mengevaluasi hal tersebut. Sandra Insanasari, Jakarta.